Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani, NIM B1A1181053, kelas A, Universitas Haluoleo, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Kendari. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Peranan Perbankan Syariah dalam Menggerakkan Sektor Real di Sulawesi Tengah. Langsung saja saya akan masuk di latar belakang. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan karakter sistem berbeda dengan bank konvensional, dengan sistem berbasis bagi hasil. Bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan besar nisab bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama. Mekanisme bagi hasil ini dapat diperhitungkan bagi untung bersih, pendapatan total atau bagi hasil didasarkan total pendapatan yang diterima. Sektor real atau disebut juga dengan real sektor adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Kalau di perusahaan, sektor real adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wujud penunjangan pabrik itu sendiri, seperti mesin, bahan tenaga kerja, dan ada kegiatan memproduksi. Tinjauan teoritis ini mengembangkan sistem ekonomi yang berbasis pada sektor real dilakukan untuk dapat mengantisipasi agar kondisi overlikuiditas di mana investasi sektor non-real begitu mendominasi tidak terjadi. Di sini peran perbankan dibutuhkan dalam menyalur kredit dengan prioritas pada investasi di sektor real. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan karakter sistem berbeda dengan bank konvensional dengan sistem bagi hasil. Pada sisi nasabah bertindak selaku mudarib, di mana mudarib itu pengguna dana dari bank selaku sahibul mal atau pemodal. Dipakai metode pembagian pendapatan. Pembiayaan syariah atau solusi pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah. Salah satu pembiayaan syariah ini yang menerapkan program premi seperti yang kalian bisa baca ya di samping saya. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah, di mana sistem bagi hasil ini perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi tidak ada kebingungan dan cekcok lagi saat bisnis atau usaha selesai dijalankan. Dengan menjalankan atau perjanjian yang di ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya, itu ada aktivitas perbankan syariah yang memiliki 3 macam akad, yaitu akad pertama, akad muhadarabah, yang dimana akad muhadarabah ini yakni akad kerjasama atau usaha antar nasabah dan bank, di mana nasabah akan memberikan modal untuk usaha sementara bank menjadi pihak penyelenggaraan atau yang melakukan investasi atau usaha. Yang kedua, akad murabaha, di mana akad murabaha ini sering dilakukan untuk perjanjian penggunaan produk kredit, pembelian rumah, properti, tanah, kendaraan bermotor, tempat usaha, dan lain-lain. Akad musyarakah yang ketiga. Akad musyarakah ini merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, baik bank atau pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dengan porsi yang sama dan akan menanggung risiko secara bersama-sama juga. Tinjauan empiris, di mana tinjauan empiris ini penelitian terdahulu, yaitu Taufik Rizal.
Taufik Rizal ini penelitian mengambil kesimpulannya mengenai perbankan syariah seharusnya lebih inovasi untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan yang mengutamakan investasi kepada sektor real seperti kredit, mudharabah, dan musyarakah. Ini. Selanjutnya kalian bisa dapat baca di samping saya. Metode penelitian ini dilakukan Sulawesi Tengah dengan meneliti perbankan syariah, sedangkan waktunya itu hanya saja saya mencari referensi penelitian di internet. Objek dan jenis penelitian ini perbankan syariah yang ada di Sulawesi Tengah, dan sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder berupa teori-teori, laporan, hasil penelitian, dan lain-lain. Populasi atau sampel dan teknik sampling. Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah dengan metode studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk menganalisis hasil data yang diperoleh dengan penelusuran pada berbagai sumber referensi yang terkait dengan permasalahan yang dapat memberikan penjelasan terkait. Untuk mengenai dasar-dasar teori yang terkait permasalahan UMKM dalam menggerakkan sektor real. Metode pengumpulan data. Metode ini dengan mencari data-data atau referensi. Data naratif adalah data yang penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umum yang tidak dapat dihitung. Metode analisis data. Metode analisis data ini digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan metode teori peran perbankan syariah dalam membangun dengan mendorong kemajuan sektor real. Kesimpulan dari proposal ini, di mana saya mengambil kesimpulan itu strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dengan prioritas pada pembiayaan sektor produktif atau mudharabah musyarakah bagi masyarakat untuk mengembangkan sektor real. Ini dijalankan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui kegiatan aktivitas usaha, dalam hal ini pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang berdasarkan prinsip syariah. Industri penjamin pembiayaan syariah sendiri telah menjadi satu pilar kekuatan perekonomian syariah dalam mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan membangun sektor real UMKM sebagai faktor kunci kemandirian masyarakat. Menurutnya, kehadiran lembaga pembiayaan syariah adalah solusi pengembangan pelaku usaha kecil dan mudah diakses. Keberadaan lembaga penjamin pembiayaan dalam memberikan solusi bagi lembaga keuangan syariah dan para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis yang sehat dan prudent. Ujarnya menambahkan ia mengatakan Askridon Syariah mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait, khususnya pelaku UMKM. Sekian dan terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan dalam video ini. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.